kajian Ramadan yang akan dibawakan langsung oleh Ustadz Andi Muhammad Yusuf Hakim SAG MPDI. Beliau adalah salah satu Ruby Manager Indonesia sekaligus Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian beliau juga adalah Kepala KUA Kecamatan Bajeng dan merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi semangat ki anak muda. Ada di sini ketuanya KUA. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk menghargai waktu, marilah kita sama-sama menyimak, mendengarkan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh tausiah pada kajian Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Yusuf Hakim SAG MPDI. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai apa yang ingin saya sampaikan, saya ingin bertanya dulu terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian. Ini kita sekarang kondisinya sama. Sama-sama kurang lebih 12 jam, tidak ada yang masuk di perut. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Sama-sama low bed. Karena itu saya mau bertanya, kira-kira Bapak Ibu masih bisa fokus tidak dengan apa yang saya mau sampaikan? Masih bisa fokus? Baik, kita tes dulu. Bapak Ibu, saya punya sapaan khas. Kalau saya bilang pagi, tolong Bapak Ibu respon dengan tepuk tangan 1 kali. Kalau saya bilang pagi, tolong direspon dengan tepuk tangan berapa kali? 1 kali. Kalau saya bilang siang, tolong Bapak Ibu respon dengan tepuk tangan 2 kali. Berapa kali? 2 kali. Kalau saya bilang sore, tolong Bapak Ibu respon dengan tepuk tangan 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Nah, kalau saya bilang malam, tolong Bapak Ibu tidak usah tepuk tangan. Kalau malam tidak usah tepuk tangan. Bisa dipahami? Bisa kita coba? Baik. Pagi? Malam? Ya. Bisa fokus? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Bisa kita coba? Bisa. Hasilnya? Ya. Kita berdoa semoga kita bisa fokus sehingga kehadiran kita di tempat ini tidak sia-sia. Amin. Baik. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sore ini kita bisa berkumpul pada hari ke berapa ini? Ke-7 apa ke-8? Ya, ini ada perbedaan. Karena kita mulainya berbeda. Harinya sama, hari Sabtu. Semua sepakat hari ini hari Sabtu, betul? Cuma tanggalnya yang berbeda. Kenapa tanggalnya berbeda? Karena cara menghitungnya yang berbeda. Dan ini bukan masalah yang besar. Saya malam Kamis yang lalu ceramah Tarwih di Masjid Besar Limbung. Saya tanya sama jamaah, ini malam keberapa? Jamaah menjawab malam ke-7 Ustadz. Besoknya saya ceramah lagi di Somboopu. Saya tanya malam keberapa? Malam ke-7 Ustadz. Jadi luar biasa. Ada 2 hari yang saya ulangi tanggalnya. Dan ini adalah hal yang biasa Bapak Ibu karena memang fikih itu luas. Otak kita lah yang sempit. Sehingga terkadang perbedaan itu disikapi dengan perdebatan yang tidak penting. Dan saya di sini tidak akan membahas tentang hal itu.
saya diberi amanah oleh support system kita untuk membawa sebuah materi yang berjudul Bulan Berkah, Bisnis Berkah. Nah, tapi sebelum saya lanjut Bapak Ibu, saya ingin sampaikan dulu, ini materi sangat sensitif. Mungkin nanti akan ada yang tersinggung, akan ada yang baper. Karena itu saya mau tawarkan dulu sama Anda sekalian, apakah materi hari ini saya sampaikan semuanya atau tidak usah? Sebagiannya saja? Semuanya atau sebagian saja? Janji tidak baper ya? Janji tidak tersinggung? Baik, bismillah kita mulai. Nah, bulan berkah, bisnis berkah. Apa itu berkah? Ada yang bisa bantu saya? Apa itu berkah? Rezeki, barakah. Ada beberapa penafsiran dan pengertian atau definisi tentang berkah. Tapi di sini saya mau mengambil satu saja yang ini insya Allah bisa kita sepakati bersama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa berkah itu adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Jadi kata kuncinya adalah kebaikan. Karunia yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Ramadan ini disebut sebagai bulan berkah. Kenapa? Karena dia mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Maka disebut bulan yang penuh berkah. Apa saja keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan? Ada banyak Bapak Ibu. Ya, salah satunya ini. Di bulan ini ada yang namanya obral pahala. Satu kebaikan kita kerjakan itu dilipat gandakan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Satu amalan sunnah yang kita kerjakan sama dengan satu amalan wajib yang kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Bahkan tidur pun di siang hari, kalau itu niatnya agar kita bisa kuat qiyamul lail, kuat untuk mengisi malam hari Ramadan dengan ibadah, itu bisa bernilai pahala. Tapi jangan juga mentang-mentang tidurnya orang puasa itu berpahala, kita tidur saja mulai dari imsak sampai menjelang buka. Karena ya tidur pun itu berpahala kalau niatnya benar. Tetapi bekerja di siang hari Ramadan itu tentu juga pahalanya lebih dahsyat. Tapi jangan lagi ini kita ambil kesimpulan yang keliru. Oh kalau begitu tidurnya orang puasa itu berpahala. Bekerja juga berpahala. Berarti kalau kita tidur di tempat kerja, pahalanya berkali lipat. Ini juga kesimpulan yang keliru. Ya, bekerja tentu lebih baik. Nah, di samping obral pahala, di bulan ini juga ada diskon dosa. Ada pengampunan terhadap dosa-dosa kita yang telah lalu. Kalau niatnya benar. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan niatnya karena Allah dan semata-mata hanya mencari ridho dari Allah, akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis lain dikatakan man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, dengan tilawah, dengan qiyamul lail semata-mata karena Allah, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kata kuncinya adalah niat. Nah ini, ada diskon dosa. Kemudian apalagi di Ramadan itu ada door prize. Ada satu malam yang ini bobotnya lebih mulia, lebih baik dibanding 1000 bulan. Dan itu adalah malam Lailatul Qadar. Siapa yang beribadah di malam itu, satu ibadahnya nilainya sama atau bahkan lebih mulia ketika dia beribadah selama 1000 bulan. Ini malam Lailatul Qadar. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Karena itulah Ramadan dikatakan bulan berkah karena begitu banyaknya kebaikan yang ada di dalamnya. Jadi berkah itu kata kuncinya baik. Apakah berkah itu identik dengan banyak? Tidak mesti. Ya. Jadi kalau kita mau lihat apakah usaha kita berkah atau tidak, tinggal kita cek
ada tidak kebaikan di dalamnya? Copet, ada tidak kebaikan di dalamnya? Tidak ada, berarti tidak berkah. Menipu orang, ada tidak kebaikan di dalamnya? Tidak ada, berarti tidak berkah. Jual pupuk organik, ada tidak kebaikan di dalamnya? Oh, saya kira tidak ada orang di sini. Berarti apakah itu berkah? Berkah. Kalau begitu materi kita sudah selesai. Baik, Bapak Ibu, jadi kata kuncinya berkah itu adalah baik, bukan banyak. Nah, terus sekarang begini, Anda pilih mana? Sedikit tapi berkah atau banyak tapi tidak berkah? Padahal tidak ada di pilihan ini. Saya ubah pertanyaannya, pilih mana? Miskin tapi berkah atau kaya tapi tidak berkah? Kaya tapi berkah? Ya, kita semua sepakat, kaya tapi berkah. Nah, kenapa kita harus kaya? Kenapa kita harus kaya? Karena ada perintah untuk berjihad dengan harta, Bapak Ibu. Infiru khifafa wa siqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat dan berjihadlah dengan hartamu dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini At-Taubah ayat 41. Jadi ada perintah untuk berjihad dengan harta, makanya kita harus kaya. Karena yang bisa berjihad dengan harta hanya orang-orang yang kaya. Nah, dalam Al-Quran Bapak Ibu, segala sesuatu yang diletakkan di awal itu lebih penting, lebih mulia dibanding yang disebutkan kemudian. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemerintah yang ada di antara kalian. Jadi taat kepada Allah dulu, baru taat kepada Rasul, baru taat kepada pemerintah. Itu urutannya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Artinya kedudukan salat ini lebih penting dibanding zakat. Bukan berarti zakat tidak penting, penting, tetapi salat ini lebih penting dibanding zakat. Kenapa? Karena salat ini menjadi alat ukur baik tidaknya kualitas zakat kita. Bahkan bukan cuma zakat, tapi semua ibadah kita alat ukurnya ada pada salat. Hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Amal pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban, amal pertama yang akan ditanyakan di hari kiamat nanti dari seorang hamba adalah salatnya. Kalau salatnya baik, dianggap semua amal-amal yang lain juga baik. Tapi kalau salatnya tidak baik, maka dianggap semua amal-amalan yang lain itu juga tidak baik. Itulah kenapa salat dulu disebut baru zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, di sini berjihadlah dengan hartamu dan jiwamu. Jihad dengan harta itu lebih didahulukan, lebih utama dibanding jihad dengan jiwa. Kenapa? Karena potensi pahalanya lebih panjang dari umur pelakunya. Kalau kita berjihad dengan jiwa, kita mati, itu sudah selesai sampai di situ. Tapi kalau kita berjihad dengan harta, walaupun kita sudah mati, pahalanya masih akan terus mengalir setidaknya melalui 3W, ya. Warisan, wasiat, dan wakaf. Nah, kemudian ada hadis yang mengatakan, iza mata ibnu Adam, in qata'a lahu amalhu illa min salas, shadaqatin jariyah, au ilmun yuntafa'u bihi, au waladun salih yad'u lahu. Ketika manusia itu meninggal, maka terputuslah semua amalan-amalannya, kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Sedekah jariah ini butuh
harta Bapak Ibu. Ya, itulah sebabnya kenapa berjihad dengan harta itu lebih utama dibanding berjihad dengan jiwa. Nah, ini penting kita sepakati dulu. Ya, jadi kita memang harus kaya. Setuju tidak ini? Ya, ini kita harus samakan dulu frekuensinya. Jangan sampai di sini ada lagi yang bahkan berniat untuk kaya pun tidak mau. Ya. Ini jangan sampai nanti saya seperti apa yang disampaikan Robert T. Kiyosaki. Beliau pernah mengatakan, jangan pernah mengajari babi itu menyanyi. Kenapa? Karena itu hanya akan menghabiskan waktumu dan itu hanya membuat babi terganggu. Jangan mengajarkan babi menyanyi. Kita bicara kaya sama orang yang memang tidak ada niat untuk kaya, percuma, habis waktu kita. Ya, jadi kita sepakat dulu ya, kita harus kaya, betul? Jangan ada yang tersinggung ya. Nah, kenapa? Karena ini sudah banyak di antara kita yang otaknya itu dicuci. Ya, dulu ada seorang yang bernama Snock Horgrange dari Aceh. Ya, itu menulis buku judulnya The Acehness, orang-orang Aceh. Di buku itu dia mengatakan, hai orang-orang muslim Aceh, fokuslah beribadah di masjid-masjidmu. Ladang-ladang itu urusan kami. Ya. Ini kedengarannya manis, tapi sebenarnya racun. Ya. Artinya kita hanya diminta untuk selalu beribadah di masjid, zikir, sementara urusan-urusan duniawi, bisnis, ya, ladang, semua urusan mereka. Akhirnya kita terbuai. Ya. Dengan statement-statement seperti ini, ya, katanya harta itu tidak dibawa mati. Pernah tidak Anda mendengar statement seperti ini? Kita prospek, Pak, kita jalankan bisnis ini, Pak. Nanti ada beberapa reward yang bisa kita dapat. Ada motor cash, ada tour ke Dubai, ada mobil, Pak, mobil Pajero, mobil Fortuner. Begitu dia dengar Pajero langsung dia bilang, tidak usah dek, saya tidak tertarik dengan Pajero. Pajero itu tidak dibawa mati, Ji. Pernah dengar orang yang bilang seperti ini? Bapak Ibu, kalau ada orang yang bilang Pajero tidak dibawa mati, yakin saja orang itu pasti belum punya Pajero. Kata siapa Pajero tidak bisa dibawa mati? Bisa, caranya jadikan wasilah kebaikan. Pakai ke masjid, pakai antar jemput orang tua, antar jemput anak-anak mengaji, pakai antar jemput ustadz. Ya, betul. Ini ustadz yang lain di luar, bukan di saya. Kalau saya insya Allah nanti bulan 9 dapat. Di sini ada 1000 orang yang berpuasa, masa mau biar satu tidak dikabulkan doanya. Ya, jadi doa itu, doa Anda kepada orang lain itu akan kembali kepada Anda sendiri. Ya. Amin. Harta tidak dibawa mati. Harta bisa dibawa mati Bapak Ibu, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Nah, ada lagi yang bilang seperti ini, harta itu ujian Ustadz. Betul? Betul Bapak Ibu, harta itu ujian. Dan pada hakikatnya bukan cuma harta, tapi semua episode kehidupan kita itu adalah ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan untuk mengujimu siapa yang paling baik amalannya. Jadi semua episode kehidupan kita itu intinya adalah ujian. Kita diberi harta, harta ujian. Jadi betul kalau dikatakan harta itu ujian bagi orang yang punya harta. Yang tidak punya harta, harta ini bukan ujian. Tapi ada lagi ujiannya yang lain. Ujian kemiskinan, ujian kemelaratan. Bapak Ibu kira-kira kalau Anda disuruh memilih, seandainya disuruh memilih, bisa memilih. Apakah Anda mau memilih diuji dengan kekayaan atau diuji dengan kemiskinan? Jadi semuanya memang adalah ujian, betul ya. Nah, ada lagi yang bilang seperti ini. Orang kaya itu lama baru masuk surga. Ini ada orang yang sering mengangkat hadis ya, mengatakan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu nanti akan masuk surga dengan merangkak. Anda pernah dengar hadis ini?
Ya, kalau Anda pernah dengar ada orang mengatakan hadis ini, di sini saya sampaikan bahwa hadis ini sanadnya bermasalah, jadi tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya, jadi selesai. Ya. Kemudian orang kaya itu cenderung sombong, Ustadz. Bapak Ibu, pernah tidak Anda ketemu dengan orang kaya yang sombong? Ada ya. Tapi orang miskin yang sombong pernah tidak? Banyak. Diajak bisnis tidak mau. Diajak pertemuan tidak mau. Katanya sibuk, tidak ada waktunya. Tidak ada waktunya, tidak datang uangnya. Jadi kekayaan itu tidak merubah sifat seseorang. Dia hanya memperbesar sifat dasar seseorang. Ada orang ketika miskin dia nakal, kaya dia tambah nakal. Ketika miskin dia genit, kaya tambah genit. Miskin dia sombong, begitu kaya dia tambah sombong. Tapi ada juga orang pada saat miskin dia dermawan, begitu kaya dia tambah dermawan. Jadi kekayaan itu tidak merubah sifat seseorang, dia hanya memperbesar sifat dasar seseorang. Nah, kemudian jadi sombong itu tidak identik hanya dengan orang kaya saja. Orang kaya yang sombong itu memang bermasalah. Dikatakan orang kaya yang sombong itu temannya setan, betul. Tapi kalau orang miskin sombong, kata Ustadz Dasat Latif, bukan lagi temannya setan, tapi dia mentomi setannya. Sudah kaya, jelek mukanya, busuk mulutnya, sombong lagi. Ini yang bilang Ustadz Dasat Latif, saya cuma menyampaikan saja. Terus katanya hubbud dunia, cinta dunia, Ustadz. Kalau kita bicara harta berarti kita cinta dunia. Betul tidak? Bapak Ibu, cinta dunia itu karakter, tidak mesti orang kaya. Ada orang miskin yang cinta dunia, ada. Dia tidak punya motor, tapi yang ada di pikirannya motor. Dia tidak punya mobil, tapi yang ada di pikirannya mobil. Nah, terus sekarang begini, potensinya kira-kira siapa yang lebih besar peluangnya untuk hubbud dunia, untuk cinta dunia? Apakah orang kaya yang sudah pasif income, yang dia dikejar-kejar oleh harta, atau orang miskin yang mengejar-ngejar harta? Siapa yang lebih besar potensinya untuk hubbud dunia, untuk cinta dunia? Orang miskin. Makanya kita harus kaya supaya tidak hubbud dunia. Setuju? Nah, kemudian ada lagi yang bilang begini, zuhud. Ya, ini hati-hati Bapak Ibu. Ini sekarang lagi marak ya, kemalasan berbalut spiritual. Sebenarnya dia malas. Ya, malas untuk berikhtiar, malas untuk berusaha. Tapi karena dia ingin supaya dia tidak kelihatan malasnya, dia balut dengan alasan spiritual. Tidak usah kita bekerja, tidak usah kita berusaha. Yang penting perbanyak zikir saja, perbanyak doa, perbanyak di masjid. Ya, nanti rezeki akan datang sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memarahi orang yang seperti itu. Beliau mengatakan, pergilah, berikhtiarlah, berusahalah, bekerjalah, karena sungguhnya langit itu tidak pernah menurunkan hujan emas. Ini zuhud ya. Kemudian ada lagi yang bilang begini, katanya biar miskin Pak asal bahagia. Pernah kita dengar ada orang yang bilang seperti ini? Iya. Kalau ada yang bilang seperti ini Bapak Ibu, coba tanya, kalau memang miskin itu bahagia, berapa lama bisa bahagianya? Kalau tagihan sudah datang, kira-kira masih bahagia? Orang Indonesia ini Bapak Ibu lebih takut tagihan daripada badai. Ya. Bagi orang Indonesia, badai pasti berlalu, tapi tagihan belum tentu. Jadi, kalau ada orang bilang biar miskin asal bahagia, kita doakan saja semoga dia semakin miskin sehingga dia bisa semakin bahagia. Nah, ini katanya. Faktanya sekarang, ya. Faktanya, hampir semua ibadah membutuhkan harta. Coba sebutkan ibadah apa yang tidak membutuhkan harta. Salat, perintahnya jelas dalam Al-Quran. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah, pakailah pakaian terbaikmu setiap kali engkau akan berangkat salat ke masjid. Pakaian terbaik
Ketika berbicara tentang terbaik, maka berbicara tentang kualitas. Bicara tentang kualitas artinya kita bicara soal harga. Apalagi zakat sudah pasti, ya, butuh harta. Wakaf pasti karena dia mesti properti. Haji sudah pasti, butuh biaya, butuh tenaga, butuh waktu. Kalau kita mau berangkat haji hari ini, kalau di tempat saya di Kabupaten Goa, itu daftar tunggunya 34 tahun. Artinya Anda mendaftar hari ini, Anda baru bisa berangkat 34 tahun yang akan datang. Kalau kita mau ambil yang plus, sekitar 250 juta. Berdua dengan pasangan, 500 miliar. Butuh harta Bapak Ibu. Apalagi, nikah, pasti butuh harta. Di samping untuk akad nikahnya, uang panainya, juga untuk mendapatkan calonnya, butuh harta. Bagaimanapun tampannya Anda, kalau Anda tidak punya harta, mohon maaf, ya. Iya. Ketampanan itu akan dikalahkan dengan kemapanan. Ini mohon maaf ya, tadi kita sudah sepakat jangan ada yang baper. Kemudian asas manfaat. Bapak Ibu, yang mana lebih besar manfaatnya? Antara orang yang berharta atau yang tidak. Ini gambarannya ya. Orang miskin bisa tidak dia hafal Al-Quran? Bisa. Orang kaya dia bisa hafal Al-Quran, dia juga bisa mendirikan rumah penghafal Al-Quran. Orang miskin bisa haji? Bisa. Orang kaya dia bisa haji, dia juga bisa memberangkatkan orang lain haji. Jadi manfaatnya lebih besar ketika kita berharta. Nah, kemudian teladan kita bicara teladan. Siapa teladan kita selama ini? Para nabi. Coba kita lihat. Nabi Ibrahim, kaya tidak? Kaya Bapak Ibu. Berkurban sampai ribuan ekor unta. Nabi Sulaiman, kaya tidak? Kaya, bahkan sampai hari ini belum ada yang bisa menyamai kekayaan beliau. Nabi Yusuf, kaya tidak? Kaya, bahkan pejabat. Nabi Muhammad SAW, kaya atau tidak? Tidak. Ya, Nabi Muhammad SAW ini pernah kaya, pernah juga miskin. Beliau miskin ketika di embargo, tidak bisa belanja, tidak bisa juga menjual. Ketika istrinya meninggal, ketika pamannya meninggal. Kurang lebih 3 tahun. Ini masa-masa sulit beliau. Artinya apa Bapak Ibu? Ini pesan untuk kita semua. Kita juga umatnya boleh miskin, tapi jangan lama-lama. Maksimal berapa tahun? 3 tahun. Jadi kalau ada di sini yang miskinnya sudah lebih dari 3 tahun, itu menyalahi sunnah. Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibanding mereka yang lemah. Kuat di sini bukan cuma kuat fisik, tapi kuat segala-galanya. Kuat fisik, kuat ilmunya, kuat pengaruhnya, kuat jaringannya, juga termasuk kuat finansialnya. Selanjutnya, sebaik-baik harta ada di tangan orang beriman. Bapak Ibu, kalau harta ada di tangan orang beriman, paling larinya pembangunan rumah tahfiz, ke majlis-majlis taklim. Maka kalau kita beriman, kita harus berharta. Ini ada teka-teki padanan kata. Coba ya kita jawab sama-sama. Allah menjadikan tertawa dan menangis, ya. Allah mematikan dan menghidupkan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah memberikan kekayaan dan kemiskinan. Ya, kita lihat jawabannya ya, kita buka. Di surah An-Najm ayat 43 sampai 48. Yang pertama, Allah menjadikan tertawa dan menangis. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Yang kedua, wa annahu huwa amata wa ahya. Allah mematikan dan menghidupkan. Yang ketiga, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakar wal unsa, menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat, wa annahu huwa agna wa aqna. Allah memberikan kekayaan dan
kecukupan. Jadi tidak ada kata kemiskinan. Jadi bagaimana Ustadz kalau saya memang lahir sudah miskin? Bapak Ibu, ini. Kalau Anda lahir dalam keadaan miskin, itu bukan salah Anda. Tapi kalau Anda mati dalam keadaan miskin, itu mutlak salah Anda. Nah, ini ya. Kita lihat, ini data dari Time. Jumlah penduduk dunia, Kristen itu ada 2 miliar, Islam 1,4 miliar, Hindu 900 juta, ateis 850 juta, Buddha 360 juta, Yahudi 14 juta, lain-lain itu 525 juta. Nah, ini data penduduk dunia berdasarkan agama mereka. Nah, ironisnya, menurut penelitian Profesor Philip Parker, inilah penghasilan per kapita per tahunnya. Yahudi Bapak Ibu, yang jumlah penduduknya cuma 14 juta tadi, itu penghasilannya 16.000 dolar sekian. Padahal mereka cuma 14 juta. Kristen 8.000 dolar sekian. Islam itu 1.700 dolar sekian. Ya. Yahudi yang begitu sedikit, hanya 14 juta ya, populasinya, tapi bisa menguasai perekonomian dunia. Mungkin pada saat kita membaca ini, yang ada di pikiran kita, ya wajarlah Pak. Yahudi itu kan menghalalkan segala macam cara, betul? Bapak Ibu, di zaman Nabi, Yahudi juga sudah ada. Bahkan mereka jauh lebih licik dibanding Yahudi yang ada sekarang. Tapi faktanya sahabat-sahabat bisa mengambil alih pasar pada saat itu. Artinya apa yang Allah sudah berikan pada kita itulah yang terbaik kalau kita mau mengikutinya. Ya. Nah, biasanya kalau kita baca ini langsung kemarahan kita membuncah sama kaum ini Yahudi. Ya kan? Akhirnya potensi kita mati. Nah, rasa benci kita pada satu kaum itu lebih membara daripada semangat kita untuk berubah. Kita hanya fokus untuk membenci kaum tersebut. Tidak fokus pada diri kita bagaimana untuk berbuat lebih baik. Kebencian memadamkan energi dan mematikan potensi, Bapak Ibu. Jadi tidak ada untungnya kalau kita benci hanya mencaci maki Yahudi. Ya, kita mengutuk Yahudi, tidak ada artinya Bapak Ibu. Mereka tidak paham dengan itu semua. Bahkan mereka juga tahu bahwa kutukan kita tidak mempan. Nah, kalau kita sebagai pribadi Bapak Ibu, sebagai umat, nih sebagai bangsa, miskin dan lemah, kira-kira kita bisa apa? Kita mau menyelamatkan Masjidil Aqsa. Nih, jangankan menyelamatkan Masjidil Aqsa Bapak Ibu, menyelamatkan masjid sebelah rumah saja tidak bisa. Betul? Kita mau menguasai minyak dunia. Ini. Jangankan menguasai minyak dunia, menguasai minyak goreng saja kita tidak bisa. Nah, terus kita bisa apa? Nih, kalau Anda betul-betul beriman dan bertakwa, mustahil Anda miskin. Bapak Ibu, ketika saya mendengarkan kalimat ini, saya merasa tertampar. Kalau Anda betul-betul beriman dan bertakwa, mustahil Anda miskin. Kenapa? Orang beriman itu ada saja jalan rezekinya. Ini istighfar saja dapat rezeki. Rasulullah bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan mudahkan semua urusannya, berikan jalan keluar dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi kita istighfar saja sudah dapat rezeki. Kita tawakal dapat rezeki. Wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan cukupi semua kebutuhannya. Nih, orang beriman dan bertakwa. Kita bertakwa dapat rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar dari setiap masalahnya dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi, kalau kita betul-betul beriman dan bertakwa, mustahil miskin. Makanya kalau ada hari ini yang masih merasa dirinya miskin, patut dipertanyakan keimanannya. Ya, kita kuat
jika Allah dekat. Dan Allah dekat jika kita taat. Jadi kalau kita mau kuat, kita harus mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin Allah dekat pada kita harus taat pada semua aturan-aturannya. Nih, siklus 7 abad ya. Pada abad ke-7, negeri ini pernah berjaya Bapak Ibu. Saat itu dikenal dengan nama Sriwijaya. Abad ke-14, negeri ini kembali berjaya dan saat itu dikenal dengan nama Majapahit. Dan saat ini Bapak Ibu, 7 abad dari abad ke-14, abad ke-21, semestinya negeri ini juga kembali berjaya dan kita mengenalnya dengan nama Indonesia Bapak Ibu. Dan sudah banyak prediksi-prediksi yang mengarah ke sana. Bahkan motivator Malaysia, Billy P. Slim juga mengatakan itu. Salah satu indikasinya adalah karena negeri kita ini begitu banyak dilanda cobaan demi cobaan. Nah ini tentang negeri kita. Sekarang siklus 7 abad tentang kebangkitan Islam. Nabi Musa alaihissalam lahir belasan abad sebelum Masehi. Pengaruhnya meluas 7 abad dan memudar selama 7 abad. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam lahir abad ke-1, 7 abad sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad lahir, ini abad ke-7, kurang lebih 7 abad setelah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Selama 7 abad, berikutnya Islam berjaya, akhirnya memudar pada abad ke-14. Ditandai pada saat itu kekhalifahan tidak lagi sifatnya satu komando. Ya, nah saat ini Bapak Ibu, abad ke-21, 7 abad dari abad ke-14 seharusnya Islam kembali berjaya. Dan tentang hal ini seringkali Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan bahwa kebangkitan Islam itu nanti akan berasal dari timur. Dan tidak mustahil bagian timur itu yang dimaksud adalah Indonesia Bapak Ibu. Dan tidak mustahil juga Indonesia yang dimaksud itu adalah Indonesia bagian timur Bapak Ibu. Allahu Akbar. Wasilah kekayaan. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa kita semua harus kaya. Nah, kemudian bagaimana supaya kita jadi kaya? Di sini ada wasilah kekayaan. Saya sebutnya dengan 5B karena ini semua yang berawal dari huruf B. Yang pertama, B pertama adalah belajar. Ya. Kita mesti belajar. Karena untuk menjadi orang kaya, saya pernah baca buku itu hanya ada 3 jalur. Pertama, kita lahir dari orang kaya dan itu sudah terlambat. Yang kedua, kita menikah dengan orang kaya dan itu kemungkinannya sangat tipis. Kenapa? Karena orang kaya juga pilih-pilih kalau mau menikah. Dan cara ketiga adalah kita mesti berusaha dan belajar Bapak Ibu. Dan kita beruntung karena di perusahaan kita ini ada namanya Sekolah Bisnis Renner Academy. Sepanjang kita mau belajar, insya Allah kita akan sampai di puncak kesuksesan. Dan sekolah ini sudah terbukti, jadi tinggal kita ikuti saja. Jadi kalau ada orang bilang bagaimana, mungkin tidak saya bisa sukses di Renner. Pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa, tapi apakah Anda mau atau tidak mau. Nah kemudian yang kedua ini berhemat ya. Berhemat di sini bukan artinya kita diminta untuk menabung ya, tidak. Berhemat artinya kita diminta untuk proporsional dalam mengelola anggaran. Barang yang mahal kalau memang perlu beli. Sebaliknya, barang walaupun dia tidak mahal, kalau tidak perlu, jangan beli. Ini penting ya, apalagi ini ibu-ibunya ya. Biasanya itu ibu-ibu lebih mudah terpesona mendengar 2 kalimat. Yang pertama, I love you. Yang kedua, diskon. Ya kan? Jalan-jalan ke mall, begitu ada diskon 50%, langsung dia tarik tangan suaminya. Pak, ini Pak. Mumpung Pak diskon, kita bisa hemat 50% Pak. Dia tidak sadar kalau dia tidak beli, dia bisa hemat 100%. Kemudian yang ketiga, wasilah kekayaan berbisnis. 90% uang yang beredar di dunia ini ada di tangan pengusaha. Karena itu kita selalu dianjurkan untuk berbisnis. Nah, berbisnis ini kita juga mesti selektif. Ya, pilih bisnis bukan sekedar halal, bukan hanya sekedar legal, tapi pastikan itu juga syarat manfaat. Dalam bahasa agama ini halalan thayyibah, halal dan baik. Ada tidak bisnis yang halal tapi tidak baik?
Banyak, ya. Yang tidak jelas manfaatnya banyak. Contoh, kita jual beli video game, ya, jual beli PlayStation. Halal, halal, tidak ada dalil yang mengharamkannya. Tapi apakah itu baik? Belum tentu. Jadi pastikan itu syarat manfaat. Kemudian pastikan juga dari hulu sampai hilir semuanya halal. Ini penting. Kalau kita bicara bisnis bukan hanya bicara produknya halal apa tidak, ada label MUI-nya atau tidak, tapi juga perhatikan bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara pemasarannya, bagaimana pengelolaannya dan sebagainya. Mangga Bapak Ibu itu halal, tapi kalau didapat dengan cara mencuri itu jadi haram. Jadi pastikan dari hulu, hilir, halal. Itu ya. Nah, terus bagaimana dengan Renner? Ini Pak ya, Renner perusahaannya legal. Legalitas ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini kita mengikuti perintah Allah. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemerintahmu. Ini regulasinya, setiap perusahaan itu di negeri kita harus ada legalitas dan kita ikuti itu. Nah kemudian yang kedua, ini produknya syarat manfaat. Ya, produk kita syarat manfaat. Kita ambil satu contoh saja, pupuk paten. Pupuk paten itu Bapak Ibu, bahannya bahan yang alami, tidak berbahaya. Kandungannya itu bisa menyuburkan tanah, menyuburkan tanaman, mempercepat masa panen. Harganya lebih murah dibanding pupuk yang ada di luaran sana. Petani senang karena hasil panennya berlimpah. Yang memasarkan juga senang karena mendapatkan bonus. Syarat manfaat, semua merasakan manfaatnya. Setuju? Kemudian komunitasnya positif, ya. Bahkan kita setiap training itu disampaikan bahwa yang menentukan kesuksesan kita di Renner 90% itu adalah sikap. Yang lain-lain itu hanya 10%. Produk itu hanya 10%. Bagaimana cara kita menjalankan marketing plan itu hanya 10%. 90% yang menentukan kesuksesan kita di bisnis ini adalah sikap. Sikap dalam bahasa agama adalah akhlak. Dan akhlak inilah tujuan utama Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi kita bicara tentang sikap. Komunitas kita positif. Tidak pernah kita lihat ada member Renner yang memposting sesuatu yang tidak ada faedahnya. Apalagi membuli, mencaci maki, mengeluh kondisi yang ada, tidak ada. Ya. Memberontak pada pemerintahan tidak ada. Kalaupun mungkin ada mengarah-ngarah ke sana sedikit, kita pastikan orang yang posting itu pasti jaringannya tidak berkembang. Karena kalau jaringannya berkembang tidak ada waktu untuk mengurusi itu. Ya. Komunitasnya positif. Kemudian konsepnya saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu. Di Renner Bapak Ibu, ya. Kita baru bisa sukses setelah kita membantu orang lain untuk sukses. Itu konsepnya. Jangan harap Anda bisa sukses kalau Anda tidak mau membantu grup Anda untuk sukses. Pak Agus Tevi bisa sukses karena beliau membantu Pak Budi, Pak Harar sukses. Kemudian kita lihat lagi dari segi rewardnya bagaimana. Reward Renner itu syar'i Bapak Ibu. Kok bisa Ustadz? Nah sini kita lihat ya. Pertama reward apa? Motor cash. Ada tidak dalilnya ini? Di mana dalilnya Pak? Di zaman Nabi belum ada motor. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ajari anakmu berenang, memanah dan berkuda. Berkuda kita memahaminya dengan pengertian modern, pengertian saat ini kita kiaskan dengan motor. Ya. Kita hari ini lebih gampang dapat motor di jalanan dibanding kuda. Betul? Di zaman itu memang kendaraannya adalah kuda. Hari ini motor. Ya. Alimu bahasanya alimu ajari. Artinya kalau orang baru mau belajar bawa kendaraan, motor lah. Ya kan? Jangan langsung mobil. Motor dulu. Nah, kemudian reward berikutnya apa? Trip Dubai. Ada tidak dalilnya nih trip Dubai sama tur Bali? Ada banyak Bapak Ibu dalil yang memerintahkan kita untuk berjelajah di muka bumi ini.
Fasiru fil ard. Lakukanlah perjalanan ke seluruh penjuru bumi. Ya. Dalam surah Al-Mulk ayat 15. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi itu mudah untuk dijelajahi. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian di penjuru bumi itu. Dan makanlah sebagian rezeki yang Allah berikan pada kalian. Ini perintah. Jadi kita tur itu perintah. Ya. Kemudian apa lagi? Pajero, mobil. Ini kita kiaskan, kita belajar. Rasulullah SAW kendaraannya itu onta al-qaswah. Itu onta terbaik di zamannya. Kita kiaskan dengan kondisi kita hari ini, ya sekelas Pajero lah dengan Fortuner. Dan onta ya, onta itu Bapak Ibu kakinya 4. Kalau kita kiaskan hari ini roda 4. Kalau yang kakinya 2 itu burung onta. Jadi yang naik roda 2 itu masih burung onta. Tapi tidak apa-apa lah belajar dulu kan Emerald. Kemudian riwayat apa lagi? Rumah 1 miliar, ada tidak dalilnya? Ada. Rasulullah SAW bersabda, baiti jannati, rumahku surgaku. Rumah betulan ya, bukan kontrakan. Bukan kos-kosan. Tidak ada hadisnya kontrakanku surgaku, tidak ada. Kemudian kita baca ya di buku fikih ekonomi Umar. Umar ternyata sudah mengajarkan kita tentang ilmu developer. Beliau mengatakan bahwa jalan yang paling manusiawi itu lebarnya paling kecil 3,5 meter. Itu di zaman dulu, belum ada mobil, yang ada cuma kuda dan onta. Beliau mengatakan yang paling ideal jalan minimal lebarnya 3,5 meter. Jalan di perumahan. Ya. Jadi yang hari ini masih tinggal di gang, di lorong-lorong, itu rumah tak tidak islami. Tidak usah tersinggung. Pindah saja. Ya. Apalagi? Ini royalti. Oh jelas ini ya. Amal jariah itu royalti. Royalti bahasa agamanya amal jariah. Amal jariah itu amal yang pahalanya tidak terputus sepanjang masih terasa manfaatnya. Membangun masjid itu amal jariah. Sepanjang ada orang yang sholat di masjid itu, sepanjang itu pula pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang punya andil pada pembangunan masjid itu. Itu amal jariah. Ini royalti kita ambil dari sana. Ya. Jadi riwayat-riwayat di sini bukan asal pasang Bapak Ibu, semua ada dalilnya. Ya. Nah, kita kembali ya. Wasilah kekayaan, belajar, berhemat, berbisnis, selanjutnya berinvestasi dan berbagi. Ini kita percepat karena waktu kita juga. Ya, sudah 5:30. Berinvestasi. Renner mengajarkan kita berinvestasi? Iya Bapak Ibu. Dalam materi standar presentasi disampaikan ya. Di sini kita berinvestasi waktu. Waktu yang kita pakai menjalankan bisnis ini, itu nanti akan digantikan dengan kebebasan waktu yang jauh lebih banyak. 2-4 tahun kita menjalankan bisnis ini, selanjutnya kita bisa menikmati kebebasan waktu yang jauh lebih besar. Ini bagi Bapak Ibu yang belum kenal Renner atau mungkin diundang, nanti bisa tanya sama pengundangnya ya. Nah, investasi waktu, kemudian investasi pertemuan-pertemuan itu juga investasi Bapak Ibu. Training-training itu investasi, kita mengeluarkan biaya untuk itu investasi kita. Selanjutnya, yang kelima adalah berbagi. Dalam bahasa agamanya ini bersedekah. Ya. Bapak Ibu, sedekah ini memang merupakan amalan yang sangat istimewa. Orang meninggal, sekiranya dia bisa hidup, maka amalan yang paling diidam-idamkan adalah agar bisa bersedekah. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas salihin. Ya Allah, sekiranya bisa diundur
sejenak saja ajalku agar aku bisa bersedekah. Jadi ternyata sedekah ini amalan yang sangat dirindukan, diimpi-impikan oleh orang yang sudah meninggal. Bukan sholat 5 waktu. Bukan tahajud, bukan. Tapi sedekah. Nah kenapa? Karena sedekah ini memang terasa manfaatnya. Sampai kita sudah mati, itu pahalanya akan terus mengalir. Ya. Kita sedekah sama anak yatim 50.000. Kemudian dengan 50.000 itu dia bisa beli pulpen, dia bisa beli kertas, buku, kemudian dia belajar. Dengan dia belajar dia bisa tamat SD. Karena dia tamat SD dia bisa lanjut ke SMP. Kemudian dia lanjut kuliah. Begitu tamat dia usaha, dia bekerja, dia berbisnis. Kemudian dia sukses, dia bantu lagi anak-anak yatim. Maka semua pahalanya itu ikut mengalir kepada kita karena kita punya andil di situ. Jadi sedekah ini termasuk amalan cerdas. Amalnya sekali, pahalanya berkali-kali. Ini kita lihat 5 pantangan dalam berbagi. Ini penting juga disampaikan. Yang pertama, kita pantang berbagi sesuatu yang haram. Pantang berbagi dalam hal kemungkaran. Berbagi ilmu copet misalnya. Itu tidak boleh, karena dia kemungkaran. Selanjutnya, pantang menunda. Kalau kita punya niat sedekah, segera laksanakan. Jangan tunda-tunda. Kenapa? Karena kita tidak tahu umur kita. Kemudian selanjutnya, pantang menyakiti orang yang diberi. Nah ini pantang juga Bapak Ibu. Kita memberi tapi menyakiti. Kita sedekah, kita kasih orang uang 2 juta misalnya. Tapi kita lempar ke mukanya. Itu menyakiti. Apalagi kalau uangnya uang logam semua. Pantang menyakiti. Kemudian, pantang mengungkit-ungkit. Jangan disebut-sebut lagi. Orang yang bersedekah tapi diungkit-ungkit itu sama perumpamaannya dengan pasir yang ada di atas batu yang licin kemudian datang hujan yang lebat. Sehingga itu semua jadi hilang. Jadi jangan diungkit-ungkit lagi. Ya. Dan yang kelima, pantang berharap balasan selain dari Allah. Jadi perlu kita garis bawahi ya, selain dari Allah. Tidak boleh mengharap balasan kepada manusia, kepada sesuatu yang lainnya, atau mengharap balasan dari tuyul misalnya. Walaupun tuyul itu tuyul syar'i, misalnya, tapi tidak ada tuyul syar'i ya. Pantang mengharap balasan. Tapi kalau kita mengharap balasan sama Allah, itu bukan hanya boleh, tapi wajib. Wajib berharap. Karena roja dan khauf itu bagian dari karakter orang beriman. Dan kalau kita lihat, sebenarnya semua ibadah kita itu ujung-ujungnya berharap. Kita puasa ini, sebentar kita mau buka, kita berharap sebelum buka. Ya, dalam doa kita, doa itu kan isinya harapan. Kita minta sama Allah. Kita sholat, selesai sholat kita berharap, berdoa. Selesai haji kita berharap, berdoa. Kita bayar zakat, ada doanya, berharap. Jadi Allah memang yang mengkondisikan itu. Kalau kita sudah melakukan amalan, kita berharap. Tapi berharapnya harus sama Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Kalau kita berharap kepada selain Allah, ujung-ujungnya kita pasti kecewa. Tapi kalau kita berharapnya sama Allah, tidak ada ceritanya Allah mengecewakan hambanya. Sedekah, apakah harus ikhlas? Halo? Idealnya begitu. Harus ikhlas. Tapi kalaupun belum bisa ikhlas, paksa saja. Ibadah-ibadah kita, itu kan awalnya dipaksa. Kita sholat, itu apakah langsung ikhlas? Oh tidak, dipaksa dulu. Di SD dulu kita di absen Pak. Yang tidak sholat dapat hukuman. Ya, dipaksa. Puasa, ini apakah langsung ikhlas? Tidak, dipaksa dulu. Sholat tahajud, apakah langsung ikhlas? Kita bangun tengah malam langsung tahajud begitu?
Tidak Bapak Ibu, dipaksa dulu. Entah itu dipaksa oleh orang tua, dipaksa oleh ustadz di pesantren, atau mungkin dipaksa oleh keadaan. Jadi awalnya memang dipaksa. Idealnya ikhlas, iya. Tapi kalaupun tidak, paksa saja. Ya, paksa, akhirnya jadi bisa, lama-lama jadi terbiasa. Ya. Kemudian berikutnya, sedekah terang-terangan, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Bapak Ibu, sedekah terang-terangan boleh. Sedekah diam-diam juga boleh. Yang tidak boleh apa? Diam-diam tidak sedekah. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi memang dalam agama kita ada beberapa amalan yang memang harus dikerjakan secara terang-terangan. Azan itu harus terang-terangan. Salat berjamaah harus terang-terangan. Haji harus terang-terangan. Zakat harus terang-terangan. Nah, sedekah ini ada dua metodenya. Bisa secara terang-terangan dengan niat untuk memotivasi orang yang lain, dengan niat untuk menginspirasi orang lain agar juga melakukan hal yang sama atau bahkan lebih baik dari apa yang dia lakukan. Bisa juga secara diam-diam. Dan tergantung niatnya. Kalau ada yang bilang, Pak, saya tidak mau sedekah karena takut riya. Nih, hati-hati Bapak Ibu. Kita beramal karena orang lain itu memang riya. Tapi tidak jadi beramal karena orang lain itu juga riya. Saya ulang ya, kita beramal karena orang lain itu riya. Tapi kita tidak jadi beramal karena orang lain itu juga riya. Dan ini lebih parah, karena tidak ada amalnya. Nah kemudian sedekah, idealnya berapa persen? Berapa persen? 2,5 itu zakat Ibu. Ya. Ya. Kita lihat ya, teladan-teladan kita. Sahabat-sahabat Nabi itu rata-rata 30%. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu 50%. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu 99%. Itu Abu Bakar. Kita di sini belum Abu Bakar. Belum juga Abu Rizal. Masih abu-abu. Paling tidak 20% lah sedekah. Karena sedekah ini kan sunnah. Yang wajib zakat. Biasanya yang sunnah itu jauh lebih banyak dibanding yang wajib. Sholat 5 waktu itu paling hanya 17 rakaat. Tapi sholat sunnah itu tidak terbatas. Ada sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, sholat tobat dan sebagainya. Haji hanya sekali, tapi umroh berkali-kali. Puasa wajib hanya 30 hari, hanya sebulan. Puasa sunnah ada banyak macam, ada puasa Syawal, ada Senin Kamis, puasa Daud dan sebagainya. Nah, zakat itu 2,5%, tapi sedekah ini mestinya jauh lebih besar dibanding zakat kita. Idealnya 20%. Artinya Bapak Ibu, kalau bonus kita hari ini 10 juta, maka yang kita sedekahkan berapa? Berapa? 2 juta, 20%-nya. Kalau bonus kita hari ini 20 juta, yang kita sedekahkan berapa? 4 juta. Kalau bonus kita hari ini 276 juta, yang kita sedekahkan berapa? Nah, tidak tahu kan? Karena belum pernah dapat bonus seperti itu. Baik ya, jadi idealnya itu 20%. Nah, kemudian, ingin perubahan cepat atau lambat? Bapak Ibu, kalau kita ingin perubahan cepat, kita juga harus bergerak cepat. Dan saran saya, lakukan sedekah yang sifatnya ekstrim sekali-sekali. Misalnya, ada yang minta jodoh. Solehah, yang cantik, kaya, syukur-syukur keluarganya baik. Dan kalau bisa sebelum lebaran haji sudah dapat. Ini juga harganya harus cocok. Sedekahnya harus cocok. Kalau kita ingin dapat yang cantik, yang soleha, sedekahnya cuma 100.000, itu keliru. Kenapa?
boneka Barbie saja hari ini harganya 200.000. Itu tidak solehah. Kita mau dapat yang solehah, yang cantik, harganya harus cocok Bapak Ibu. Ya. Dan harus cepat bergerak. Mau cepat crown, harus cocok, jangan setengah-setengah. Ya. Kita mau cepat atau lambat? Harus bergerak cepat, ya. Baik, yakin dengan kekuatan sedekah? Yakin dengan kekuatan sedekah? Baik Bapak Ibu, di sini ada teman-teman panitia, silakan. Ya, dibawa ke depan. Ini ada kardus, silakan Bapak Ibu bergerak. Ya, lebih cepat, lebih baik. Semakin cepat kita bergerak, action, semakin cepat juga Allah akan kabulkan semua hajat-hajat kita. Ya, berikan yang terbaik, luruskan niat, sempurnakan ikhtiar kita. Tidak usah lihat kanan kiri Bapak Ibu, silakan berikan yang terbaik. Sedekah kita tidak mesti uang, bisa dalam bentuk barang dan sebagainya. Silakan, ya, luruskan niat kita, sempurnakan ikhtiar kita. Kita semua punya hajat. Mungkin ada yang sementara sakit ingin disembuhkan. Ada yang ingin mendapatkan jodoh. Ada yang mendapatkan penghasilan. Ingin bonus yang banyak. Silakan Bapak Ibu. Luruskan niat. Maksimalkan ikhtiar. Bapak Ibu, sekali lagi donasi yang terkumpul hari ini akan kita salurkan untuk kegiatan sosial kemanusiaan di bawah koordinasi Renner Peduli. Bapak Ibu, bagaimana perasaan kita setelah bersedekah? Lega, ya. Bapak Ibu, bagaimana kalau seandainya gerakan ini kita kelola dengan lebih baik lagi dalam sebuah komunitas yang punya legalitas? Setuju tidak? Kita punya komunitas yang besar Bapak Ibu. Perusahaan kita ini punya komunitas yang besar. Kita punya massa yang besar. Satu crown saja, itu di bawahnya minimal ada 20.000 member. 10.000 kanan, 10.000 kiri. Tidak usahlah semuanya. Setengahnya saja, 10.000 orang ini berdonasi. Dalam sebulan saja 50.000. 50.000 ini hanya satu bonus pairing Bapak Ibu. Kalau itu dikumpulkan, ada 10.000 orang, dikali 50.000, dalam sebulan hasilnya 500 juta. 500 juta ini ada banyak yang bisa kita kerjakan. Ada banyak masjid yang bisa kita bantu. Ada banyak panti asuhan yang bisa kita bantu. Karena itu, sebentar setelah ini kita akan mendengarkan bersama dari Bapak CEO kita, sambutan beliau tentang bagaimana komunitas ini ke depan kita bentuk dalam sebuah yayasan yang punya legalitas. Dari saya cukup sekian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.